teman-teman, Raditya Dika di sini mau mengajak kalian untuk beli karya terbaru saya namanya Timun Jelita. Ini sebuah buku, ada lagu-lagunya juga bisa didengarkan di semua DSP dan YouTube juga ada. Jadi beli bukunya di toko-toko buku. Thank you semuanya. Iya sebenarnya ini kan tumbuhan ya. Timun jelita ini sayur-sayuran, cuman gue tuh baru ngeh kalau ini sayur-sayuran tuh pas dipublikasiin ke publik ya. Maksudnya kita kasih tahu bahwa buku baru judulnya ini, baru mereka bilang kok sekarang sayuran bang. Nah itu gue juga baru ngeh sih sebenarnya. Jadi memang tidak diniatkan untuk sok-sok jadi dulu binatang sekarang sayur, nggak diniatkan gitu sih gitu. Kebetulan memang gue nyari nama karakter yang unik, ketemulah Timun, nama bapak-bapak Timun 40 tahun. Dia kan ngeband sama sepupunya yang masih mahasiswi namanya Jelita. Jadilah Timun dan Jelita gitu ceritanya. Elemen-elemennya berupa kepingan-kepingan gue masukin aja. Kayak misalnya gue 40 tahun, betul 40 tahun, karakter utamanya 40 tahun. Kegelisahan 40 tahun gue masukin. Lalu ada soal, dia kerjaan akuntan freelance yang kliennya artis-artis. Gue punya akuntan freelance yang kliennya artis-artis. Akuntan gue juga kliennya artis-artis. Lalu ada istrinya Timun, pekerjaannya adalah staff admin di sekolah internasional. Nah, anak gue sekolahnya di sekolah internasional. Ini menarik banget ya kalau gue bikin cerita soal cerita dari perspektif staff sekolah internasional di Jakarta. Itu kayaknya belum ada yang bikin gitu. Setahu gue ya, belum ada yang bikin. Ya itu gue jadikan profesinya dia gitu. Jadi kepingan-kepingan dari kehidupan pribadi ya gue comot-comot masukin buat inspirasi gitu. Timun sangat ingin punya temen band tapi umurnya sudah terlalu tua. Betul, itu premis. Ya itu premis kan. Nah, konfliknya adalah yang menghalangi tujuan karakter, which is terlalu tuanya ini. Sehingga bagian ceritanya itu isinya usaha-usaha dia menemukan orang yang menerima bahwa dia cukup tua buat main band. Nah itu diisi di act 2 gitu. Yang gitu-gitulah. Kenapa dunia musik? Karena dulu memang sukanya musik dulu. Tapi gara-gara ya namanya umur ya. Gara-gara umur, karir, jadi melupakan itu semua. Sampai pada akhirnya manggung di sekolah anak, keinginan bermusik itu timbul lagi gara-gara sekolah anak itu. Dan akhirnya buku ini kan, menulis buku adalah salah satu cara kita hidup di kehidupan yang kita nggak punya kan. Sejujur-jujurnya ya, bahwa gue tuh pengen ngerilis lagu sih sebenarnya. Gue pengen bikin lagu aja, pengen bikin band aja sebenarnya itu. Tapi kalau gue tiba-tiba ngeluarin lagu, gue nggak punya legitimasi itu. Siapa gue yang ngeluarin lagu? Jadi makanya gue pikir, kalau gitu sekalian aja deh, gue jadiin lagu ini OST-nya, soundtrack dari karya yang lain yang orang familiar, which is menulis. Makanya gue bikin bukunya juga. Jadi buku ini tuh sebenarnya adalah byproduct dari lagu-lagu itu sebenarnya. Jadi lagunya dulu baru bukunya. Kalau yang dimaksud dengan gaya ciri gue adalah komedi yang sederhana, dengan diksi-diksi yang gampang, plot yang ringan, iya masih sama. Kalau yang dimaksud itu. Jadi kalau di buku ini lebih ke fiksi sih, fiksi naratif yang tidak bergaya esai. Jadi fiksi naratif itu artinya ada waktu yang maju dari depan, tengah, dan belakang. Kalau personal esai itu kita bisa mulai dengan sebuah argumen, hari ini gue ini, lalu kita komedikan argumen itu gitu. Masih bisa kayak gitu. Dengan contoh-contoh yang bersifat kejadian yang dianekdotkan gitu. Artinya stand up comedy banget lah gitu. Nah ini juga menjawab pertanyaan kenapa Raditya Dika nggak pernah ngeluarin buku lagi selain setelah Ubur-ubur lembur. Karena format itu udah gue pakai habis di stand up comedy. Nah kalau ini ada waktunya, karena yang udah pakai di stand up ya udahlah. Nah akhirnya ketika nulis fiksi baru bisa dibikin. Oh enggak, sekarang kan justru sama. Karena dulu tuh gue menulis tanpa beban kan. Setelah nulis buku pertama ya, nulis buku kedua, ketiga, keempat tuh jadi agak pusing gue. Karena buku pertama gue bestseller kan. Buku kedua, ketiga, keempat tuh jadi kayak, aduh gue harus bikin yang bagus nih gitu. Tapi buku ini sama sekali gue gak ada beban gue.
bener-bener pengen bersenang-senang aja. Jadi maunya sih orang ngambil ini, terus dia baca halaman 1, terus dia udah tenggelam dalam dunia ini, dalam dunia timun dengan semua konflik dan argumen-argumen yang dia bikin di sini. Baru ketika dia tutup, anjir gue dari mana ya gitu. Paling nggak selama berapa, mungkin sehari 2 hari, dia bisa lari sejenak lah dari kehidupan yang kadang-kadang menyebalkan ini gitu.